Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Wiwin Setiawan dari kelas Style 2B dengan NIM 190204039 dari Prodi D3 Teknik Listrik jurusan Elektronika Politeknik Cilacap. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai Master Station SCADA. Yang pertama di sini ada pendahuluan. Gambaran umum mengenai SCADA antara lain adalah sebagai pengoperasi tenaga listrik. Seorang dispatcher membutuhkan alat bantu untuk mempermudah mengatur tenaga listrik. Untuk kepentingan tersebut, dispatcher dibantu dengan sistem SCADA atau Supervisor Control and Data Acquisition yang berada di control center. Master Station mempunyai fungsi melaksanakan telekontrol, telemetri, telesignal, dan remote control terhadap remote station. Sistem SCADA terdiri dari 3 bagian utama, yaitu Master Station, Link Communication Data, and Remote Station. Remote Station dipantau dan diperintah oleh Master Station yang berupa gateway, AID, lokal, HMI, RTU, dan meter energi. Blok diagram sistem SCADA dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ini merupakan gambar blok diagram dari sistem SCADA sendiri. Di sini ada beberapa bagian. Master Station, sini juga ada digital input, digital analog, remote station, master station, komunikasi data, dan station. Sedangkan untuk konfigurasi master station merupakan kumpulan perangkat keras dan lunak yang ada di control center. Konfigurasi master station dapat dilihat pada gambar 1.2. Ini merupakan gambar konfigurasi master station. Di sini ada sekitar 22 komponen, yang antara lain adalah workstation dispatcher 2 set dan workstation supervisor 1 set. Yang kedua, workstation engineer and update database 2 set, workstation DTS 2 set, server SCADA 1 set, GPS 1 set, server EMS 1 set, server data historical and update database 1 set, server DTS 1 set, projection multimedia 2 set, server controller 1 set, layar tayang switch gigabit, ada server subsistem komunikasi switch 100 megabit Ethernet LAN, workstation di luar control center, static display, printer laser hitam putih, printer laser berwarna, gateway and router plus firewall, server frekuensi, monitoring frekuensi, kinerja SCADA operasi, and offline database server. Bagian utama master station adalah 1. Server, workstation, aplikasi, LAN atau local area network, peripheral penunjang. Selanjutnya, definisi dan fungsi utama server. Server SCADA adalah server yang berfungsi sebagai pengolah dan penyimpan semua data informasi
yang diperoleh dari subsistem komunikasi untuk dikirim pada server lain sesuai dengan kebutuhan. Server subsistem komunikasi adalah server yang berfungsi sebagai kontrol komunikasi ke RTU atau remote station dengan model polling serta sinkronisasi yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada server historical, merupakan server yang berfungsi sebagai penyimpan semua data dan informasi baik yang dinamis maupun statis, serta semua perubahan informasi yang diperoleh dari server SCADA melalui server EMS atau DMS. Yang keempat ada server EMS atau Energy Management System, merupakan server yang berfungsi sebagai pengolah data dari server SCADA, server historical, dan server snapshot dari subsistem komunikasi dikomunikasikan dengan logika data yang ada di server EMS untuk menjalankan aplikasi kelistrikan baik secara real time maupun steady. Yang kelima ada server DTS atau Dispatcher Training Simulator, atau server yang berfungsi untuk menjalankan aplikasi training baik berupa simulasi maupun modeling sesuai dengan kebutuhan dispatcher. Workstation dispatcher yang digunakan oleh dispatcher untuk memonitor sistem kelistrikan. Workstation Engineer digunakan oleh Engineer Master Station untuk melakukan modifikasi database. Selanjutnya ada Workstation DTS yang digunakan oleh siswa yang mengikuti training DTS. Workstation di luar control center digunakan oleh pengguna yang berada di luar control center untuk memantau kondisi sistem tenaga listrik untuk fungsi pemeliharaan dan fungsi manajerial. LAN atau Local Area Network yang bernama switch berfungsi menghubungkan antara komputer dengan komputer ke peripheral dalam satu LAN. Router berfungsi meneruskan paket data dari satu LAN ke LAN lainnya. Di dalam router diimplementasikan firewall untuk membatasi akses data antara LAN. Network atau LAN berfungsi sebagai jaringan komunikasi yang digunakan oleh interkoneksi peralatan dalam satu area lokal. Selanjutnya ada peripheral atau power. Yang pertama power supply, berfungsi mensuplai daya listrik ke peralatan. Selanjutnya ada GPS, dipasang satu set rounden dan berfungsi menerima sinyal pewaktuan dari satelit yang kemudian dijadikan sebagai acuan waktu. Di dalam peralatan GPS dilengkapi modul pengukur frekuensi yang digunakan sebagai referensi di dalam pengaturan sistem tenaga listrik. Selanjutnya ada storage, berfungsi sebagai media penyimpan data, backup operation system, backup program, and backup database. Storage ini terdiri dari optical disk dan media penyimpan lainnya. Layar tayang atau mixboard, tampilan pada layar tayang memiliki fungsi yang sama dengan tampilan pada monitor dispatcher dan digunakan untuk memudahkan dispatcher untuk memonitor dan memantau kondisi operasional sistem tenaga listrik. Proyektor menampilkan informasi jaringan tenaga listrik atau kondisi peralatan sistem tenaga listrik di ruang rapat.
ruang operasi kondisi darurat atau dipergunakan pada control center yang tidak dilengkapi dengan layar tayang. Static display terdiri dari seperangkat komputer beserta beberapa monitor yang bertujuan untuk menampilkan waktu dan waktu beserta listrik, waktu atau besaran listrik. Frekuensi recorder berfungsi untuk merekam frekuensi sistem yang dipergunakan untuk menganalisis kondisi sistem. Printer mencetak setiap event, alarm, atau mencetak gambar bila diperlukan. Aplikasi SCADA adalah aplikasi yang berfungsi melaksanakan telekontrol, telemetering, telesignaling, dan remote control. Aplikasi historical data adalah aplikasi yang berfungsi untuk menyimpan data dalam waktu tertentu untuk kebutuhan data statistik dan analisa operasional. Aplikasi EMS adalah aplikasi yang berfungsi untuk melakukan simulasi dan perhitungan sistem tenaga listrik mempergunakan data SCADA secara online dan offline. Aplikasi DTS adalah aplikasi yang berfungsi untuk training aplikasi update database. Aplikasi update database adalah aplikasi yang berfungsi untuk melakukan database SCADA dan atau EMS. Aplikasi HMI adalah aplikasi yang berfungsi untuk menampilkan single line diagram besaran listrik dan melakukan remote control. Aplikasi ini dilengkapi dengan fungsi tagging, edge counter, dan tampilan urutan kejadian. Penunjang hotline adalah layanan komunikasi telepon secara langsung control center ke pembangkit, GTED, GI, area khusus untuk keperluan pengoperasian sistem tenaga listrik. Voice recorder adalah peralatan yang dipergunakan untuk menyimpan data percakapan antara dispatcher dengan petugas pembangkit, GTED, GI, area melalui semua media komunikasi yang digunakan. Server online database adalah server yang digunakan sebagai duplikat historical data dalam jangka waktu tertentu untuk yang menjadi sumber data untuk perhitungan kinerja, perhitungan availability, pelaporan, dan data statistik. Server pengukur frekuensi adalah server yang berfungsi untuk mengakuisisi data frekuensi dari transducer yang dipasang di pembangkit. Selanjutnya ada failure mode and effects analysis FMEA. Standar pembangkit master station adalah dengan konfigurasi redundant main and backup. Konfigurasi main and backup ini ada pada perangkat seperti server, workstation, dan LAN. Pada kedua perangkat tersebut, main and backup telah terinstall sistem operasi GS, sistem operasi OS, dan aplikasi. Setiap terjadi perubahan kondisi operasi sistem tenaga listrik, alarm, dan event kedua perangkat master station baik main and backup akan melakukan update, sehingga jika sewaktu-waktu terjadi kegagalan fungsi peralatan utama, maka peralatan backup akan mengambil alih fungsinya. Walaupun fungsi master station tetap berjalan normal, penggunaan ini harus segera ditangani agar kehandalan master station tetap terjaga dengan baik. Untuk mengetahui tegangan salah satu modul yang dari komputer, diperlukan pemahaman alternatif jenis gangguan, maka digunakan metode
failure mode and effect analysis. Advanced station berdasarkan fungsi. Setiap kelompok ini disebut subsistem. Selanjutnya setiap subsistem dijabarkan kembali menjadi subsistem fungsional failure mode 1, failure mode 2, dan seterusnya. FMEA Master Station dapat dilihat pada lampiran 2. Pedoman pemeliharaan. Pemeliharaan adalah suatu pengawasan atau kegiatan yang dilakukan terhadap peralatan agar dapat memenuhi standar kinerja. Tujuan dari pemeliharaan ini adalah untuk menjamin kontinuitas operasional dan kinerja master station, antara lain meningkatkan reliability, availability, efisiensi, mempertahankan lifetime peralatan, mengidentifikasi masalah dan mencegah masalah yang lebih besar. Pengoperasian dan pemeliharaan master station harus mengacu pada dokumen-dokumen terkait, misalnya manual box yang harus diperhatikan dalam pengoperasian dan pemeliharaan master station adalah sebagai berikut: kelengkapan dokumen prosedur pengoperasian, hak akses yang diperlukan untuk mengoperasikan aplikasi master station, kelengkapan dokumen wiring instalasi, izin kerja pemeliharaan, dan kelengkapan peralatan kerja. Peralatan yang digunakan untuk pengujian master station yaitu 1. Toolkit and tool property, avometer, alarm generator, land tester, virtual tester, alert resistance tester, stopwatch, laptop, simulator test, and uji pengukuran, telesinyal, telekontrol, dan kecepatan pengukuran. Jenis pemeliharaan. Terdapat beberapa jenis pemeliharaan seperti pemeliharaan preventif dan pemeliharaan prediktif. Preventif dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kerusakan peralatan secara tiba-tiba dan juga dapat dipertahankan untuk kerja yang optimum sesuai unsur teknisnya. Sedangkan prediktif adalah kegiatan mengacu pada kondisi-kondisi tertentu. Ya, kondisi tertentu dimaksud adalah parameter-parameter teknis dari peralatan yang tidak terpenuhi. Pemeliharaan korektif adalah dilaksanakan setelah terjadi kerusakan atau pemeliharaan yang bersifat darurat. Ada in-service inspection, adalah kegiatan pemeliharaan dalam bentuk inspeksi yang dilakukan pada saat master station dalam kondisi operasi. In service, kegiatan ini dilakukan setiap hari dengan menggunakan formulir standar, checklist. Adapun komponen master station harus diperhatikan pada in service inspection adalah kondisi lingkungan. 1. Suhu ruangan, kelembapan, kebersihan, lampu penerangan. 2. Kondisi fungsi server SCADA, subsistem komunikasi, server historical, server EMS, dan server DTS. Kondisi fungsi workstation dispatcher, workstation engineer, workstation update database, dan workstation DTS. Kondisi fungsi LAN, switch, router, network atau LAN. Kondisi fungsi peripheral, power supply, GPS, storage, mix atau layar tayang, projector, static display, frequency recorder, printer. Kondisi fungsi penunjang, hotline, radio komunikasi, voice recorder, server offline database, server pengukuran frekuensi. Formulir checklist untuk in-service inspection dapat dilihat pada lampiran 3. In-service function check. Pekerjaan ini dilakukan saat pemeliharaan rutin 3 bulan sekali maupun saat investigasi ketidaknormalan. Komponen-komponen in-service
function check dapat dilihat pada tabel 1. In service function check master station. Jadi bagian-bagian yang diuji pada in server function check terdapat beberapa, yaitu fungsi rundown server, fungsi rundown switch, router. Jadi terdapat 3 pengujian yang masing-masing ada 4 sub pada fungsi rundown server, yaitu server SCADA, server data historical, server AMD DMS, dan sub sistem komunikasi. Selanjutnya pada switch terdapat switch GB, switch untuk remote station dengan protokol IEC 60870 555/104. Selanjutnya router. Sedangkan in service measurement dilakukan saat pemeliharaan rutin 3 bulan sekali maupun saat investigasi ketidaknormalan. Adapun komponen-komponen master station diperlukan pada in service measurement dapat dilihat pada tabel 2. Ini adalah tabel yang diperlukan ketika melakukan service measurement. Terdapat 7 pengukuran. Yang pertama adalah pengukuran pada kapasitas CPU server, kapasitas RAM server, hard disk server, waktu pemindahan window HMI, sinkronisasi waktu dengan remote station, kecepatan local area network, dan nilai pentanahan. Selanjutnya adalah analisis hasil pemeliharaan. Standar hasil pemeliharaan in service section dapat dilihat dari tabel 3. Dari tabel dapat dilihat pada tabel 4 dan in service measurement dapat dilihat pada tabel 5. Ini adalah standar hasil pemeliharaan untuk in service inspection. Di sini ada hasil pemeliharaan dan standar atau acuan. Masing-masing memiliki standar yang berbeda. Sedangkan yang ini adalah standar pemeliharaan in service function check. Lihat. Setiap pemeliharaan memiliki standar atau acuannya masing-masing. Pada tabel 5 juga terdapat standar hasil pemeliharaan in service measurement. Ini standar acuan juga masing-masing memiliki perbedaan, dapat dilihat di sini. Untuk selanjutnya adalah rekomendasi hasil pemeliharaan. Adapun rekomendasi hasil pemeliharaan yang tidak sesuai dengan standar pemeliharaan dapat dilihat pada tabel 6. Pada service inspection, tabel 7 untuk service function check, dan tabel 8 untuk service measurement. Ini rekomendasi hasil. Setiap hasil pemeliharaan harus direkomendasikan, seperti pada ini suhu ruangan kurang 20 derajat Celcius, periksa kondisi lingkungan, periksa dan perbaiki AC. Itu adalah rekomendasi yang diberikan. Ini kebersihan, hasilnya kotor, harus lampu diganti, harus bersihkan dengan metode kering. Lampu penerangan redup mati, tidak ada, rekomendasinya lampu diganti, dan seterusnya. Jadi setelah melakukan pemeliharaan dan menemukan hasilnya, harus disertai dengan rekomendasi apa yang harus dilakukan dari hasil pemeriksaan tersebut, hasil pemeliharaan tersebut.
Sini semuanya sudah ada. Ini adalah pemeliharaan rekomendasi hasil pemeliharaan in service function check. Dan dengan ini rekomendasi hasil pemeliharaan in service measurement semua harus disertai rekomendasi atau tindak lanjut dari hasil uji, pengujian, atau pemeliharaan. Sedangkan ini adalah tabel periode pemeliharaan Master Station SCADA. Sini ada item, ada kode, ada subsystem, item pekerjaan, harian, mingguan, bulanan, 3 bulanan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, atau kondisional. Selanjutnya ada keterangan. Sini juga sudah ada contohnya kondisi lingkungan. Ini adalah item pekerjaan. Pengukuran suhu ruangan dilakukan bulanan. Sedangkan di sini juga ada pemeriksaan server SCADA itu harian. Ini rata dilakukan harian. Ya, dapat lihat di sini dilakukan saat 3 bulan juga ada, antara lain pemeriksaan redundant server subsystem komunikasi, pemeriksaan redundant switch Ethernet LAN, dan masih banyak lagi nih yang dilakukan pemeriksaan per 3 bulan. Selanjutnya ada lampiran 2 yaitu FEAM Master Station SCADA yang kita sudah ketahui bersama tadi pada pemaparan di atas. Di sini adalah lampirannya. Pada sini ada sistem, subsystem, subsystem, function, functional failure, sini kita dapat lihat ada beberapa item-item yang harus dilakukan. Di masing-masing sistem, subsistem, dan sub-subnya memiliki fungsi dan functional variables masing-masing. Bisa kita lihat pada tabel ini. Selanjutnya ada formulir in service inspection master station. Kita dapat lihat, jadi setiap melakukan inspection kita harus mengisi formulir ini sebagai salah satu persyaratan. Sini terdapat, kita lihat nih, ada RCC atau ILCC, tanggal, jam inspeksi. Dari sini adalah semua pengujian yang dilakukan. Nanti kita melakukan checklist di sini, harus dilakukan secara urut dan semuanya harus dilakukan. Selanjutnya di sini ada catatan ketidaknormalan atau perbaikan. Di setiap permasalahan dan perbaikan dicatat di sini. Nanti pemeriksa melakukan tanda tangan di sini atau memberikan cap, dan pelaksana di sini. Lampiran 4 itu formulir in service measurement, sebenarnya nggak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Di sini ada tanggal, jam operasi, terus ada beberapa tabel yang harus kita checklist, terus ada catatan, ada pemeriksa dan pelaksana. Hampir sama. Mungkin itu yang dapat saya paparkan mengenai sistem SCADA. Di sini juga terdapat beberapa daftar istilah in service atau peralatan penyaluran tenaga listrik. In service inspection adalah tenaga listrik dalam kondisi operasi menggunakan panca indera atau selanjutnya adalah in service measurement atau pengujian pengukuran peralatan
penyalur tenaga listrik dalam kondisi operasi menggunakan alat bantu. Shutdown testing atau measurement, pengujian atau pengukuran peralatan penyaluran tenaga listrik dalam kondisi tidak beroperasi. Shutdown functional check, pengujian fungsi peralatan penyaluran tenaga listrik dalam kondisi tidak beroperasi. Pengujian atau pemeriksaan setelah gangguan. Pengujian atau gangguan dilakukan setelah terjadi gangguan pada peralatan penyaluran tenaga listrik. FMEA atau Failure Mode Effect Analysis merupakan metode sistem peralatan untuk meningkatkan availability dengan cara mendeteksi kemungkinan kelemahan desain dan penyebab kerusakan dominan. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai SCADA, yang mana materinya didapat dari buku petunjuk batasan operasi dan pemeliharaan peralatan penyaluran tenaga listrik SKDIR 144-DIR-2010 SCADA nomor dokumen 20-halur-PST-2009. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai SCADA. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan lewat komentar, maupun ada kritik saran bisa disampaikan juga lewat komentar. Selanjutnya, jika ada kesalahan mohon koreksinya. Di sini kita sama-sama belajar. Jika ada yang salah mohon dikoreksi ya. Kita di sini berbagi ilmu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman biar kita bisa saling sharing ilmu. Cukup sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.